إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله أيها المسلمون، sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, awwalu minan nisa'i ittakhadhat min nafsiha al-mintaqa ummu Ismail. Sesungguhnya wanita yang pertama kali menjadikan dirinya menggunakan sabuk perutnya ialah Ummu Ismail, litu'afiya atharaha ala Sarah, karena beliau ingin menyembunyikan daripada kehamilan anak pertamanya yaitu Ismail dari kecemburuan dari istri pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bernama Sarah. Faja'alaha biibniha wa ummu Ismail wa hiya turdi'uhu, hingga datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Ummu Ismail dan untuk membawa daripada Ismail wa hiya turdi'uhu, dan waktu itu Ummu Ismail Hajar sedang menyusui daripada anaknya dalam kondisi keadaan yang masih kecil, untuk diasingkan, untuk dijauhkan dari Sarah, dari negeri Syam, untuk menghilangkan rasa kecemburuan daripada Sarah, istri yang kedua terhadap istri yang pertama yaitu Hajar. Dan ketika itu perintah Allah untuk membawa daripada Hajar beserta anaknya Ismail untuk mendatangkan ke sebuah tempat yang asing, untuk mendatangkan ke sebuah tempat yang tidak ada kehidupan. Summa a'ta fihi jiraban min tamrin wa siqa'an min ma'. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengendarai dan menunggang untanya bersama Hajar dan bersama Ismail alaihissalatu wassalam, hingga meninggalkan daripada negeri Syam menuju ke sebuah tempat padang pasir yang sangat tandus, padang pasir yang sangat luas, padang pasir yang sangat terbentang daripada sejauh mata memandang, padang pasir yang terdiri daripada panasnya pasir di atasnya. Summa a'ta jiraban fi tamran, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan kepada Hajar dan Ismail satu kotak berisi daripada kurma, wasiqa'an min ma', dan memberikan satu gerabah daripada air. Summa qafa muntalikan, hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun tidak mampu berkata-kata, meninggalkan daripada anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan daripada istrinya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Summa tabi'athu faqal, ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi laisa insun wala syai'un. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, kau tinggalkan aku beserta anakmu Ismail di lembah ini, di padang pasir ini, di tempat ini yang tidak ada manusia hidup di atasnya, yang tidak ada kehidupan di atasnya, yang tidak ada tanaman di sekitarnya, yang tidak ada air di sekelilingnya, yang tidak ada pemukiman di antaranya. Fa'aba ayaskut, lantas Nabi Ibrahim pun hanya diam 1000 kata. Wa tatrukuna bihadzal makan wa laisa syai', dan kau tinggalkan kami tanpa ada siapapun. Faqafa fawalla wa lam yaltafit syai'a, dan beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mampu untuk memandang daripada wajah istrinya, tidak mampu memandang daripada wajah Hajar, tidak mampu dan tidak kuasa untuk memandang dari wajah anaknya Ismail yang masih kecil menyusu dari ibunya. Hingga akhirnya Hajar mengatakan kalimat yang setelahnya, Allahu amaraka bihadzal amr. Wahai suamiku, apakah Allah yang mengutusmu atas perbuatan ini? Apakah Allah yang telah memerintahkanmu atas perbuatan ini? Faqala ay na'am, iya wahai istriku. Idan
Jika benar seperti itu, la yudayyi'una abada, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kami, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan aku dan anakku di sini. Fadhahaba Ibrahim, lantas Ibrahim pergi. Falamma balagha saniyata haitsu min la yarawnahu, hingga ketika tiba Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di sebuah bukit yang sudah jauh dari mereka, di sebuah bukit yang tidak mampu melihat daripada istri dan anaknya, daripada Hajar dan Ismail. Summa aqbala ilaihi, summa dia akan menghadapkan dirinya ke arah anak dan istrinya. Wada'a ilallah, dan beliau memanjatkan doa kepada Allah. Wa rafa'a yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya. Summa yaqul, dan beliau mendoakan di atas tanah pasir menghadap anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya saya telah menitipkan anak dan istriku di tempat padang pasir, di lembah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada manusia. Inda baitikal muharram, di tanah yang kau sucikan, di rumah yang kau muliakan. Dan dengan doa Nabi Ibrahim inilah muncullah cikal bakal yang kita menyebutkan dengan Baitullah Haram. Muncullah cikal bakal yang kita menyebutnya hari ini dengan Makkatul Mukarramah. Kita mendapatkan cikal bakal yang dinamakan dengan Masjidil Haram, dan kita mendapatkan cikal bakal yang dinamakan dengan Arafah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabbi, supaya mereka mau mendirikan salat kepadamu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati-hati anak-anakku dan istriku untuk mampu tunduk bersembahyang kepadamu, menghadap rumahmu. Dan dari doa inilah muncullah cikal bakal dari yang namakan salah, muncullah cikal bakal yang dinamakan dengan kiblah menghadap kepada Ka'bah al-Musyarrafah, Baitullahil Haram, Al-Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Rabbana warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabbi, berikanlah anak dan istriku dari rezeki daripada buah-buahan, supaya mereka menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berpaling dari tempat tersebut menuju kepada Syam untuk menemui dari istri pertamanya, yaitu Sarah. Hingga Hajar beserta anaknya dalam gendongannya pun dalam kesusahan memperjuangkan dari hidupnya. Summa akala fanafida, hingga kurma dan hingga airnya pun dimakan hingga habis. Fabaka min syiddatil buka, hingga Ismail alaihissalatu wassalam menangis memberontak kepada ibunya karena tidak didapati daripada ibunya air susu. Karena pun ibunya tidak lagi mendapatkan makanan yang mampu dimakan dan mendapatkan minuman yang mampu diminum, sehingga tidak mampu keluar air susu dari badan dari Hajar untuk diberikan minum kepada Ismail. Hingga akhirnya fasa'adat ila akhrabil jibal, hingga akhirnya Hajar menggendong anaknya Ismail, mengangkat dirinya dan beliau hingga naik ke dalam bukit, beliau naik ke dalam gunung, hingga beliau muncul dan tiba di atas daripada sebuah gunung. Fara'at mimma ra'at, dan beliau melihat sejauh mata memandang. Falam tajid syai'a, dan Hajar tidak mendapati apapun kehidupan, dan Hajar tidak mendapati apapun pepohonan, dan Hajar tidak mendapati apapun dari air. Summa sa'adat ila jibalil akhar, dan hingga Hajar dalam keadaan menggendong anaknya Ismail turun hingga menaiki ke bukit di sampingnya. Famma ra'a mimma ra'at, hingga melihat sejauh mata memandang pun tidak didapati daripada makanan, daripada minuman, dan daripada pepohonan. Summa marrah ila marratil ukhra ila jibalil ukhra, hingga akhirnya Hajar menggendong anaknya kembali kepada bukit yang pertama, melihat pun tidak didapati pun apa-apa. Hingga akhirnya Hajar turun kembali menuju ke dalam bukit yang kedua yang telah dilalui baru saja, hingga tidak didapati daripada kehidupan, dan begitu pula seterusnya.
Hajar menggendong anaknya Ismail menaiki bukit hingga turun ke dalam bukit yang lain sebanyak 7 kali putaran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hada sa'yun nasi mimma baina Safa wal Marwata. Dan inilah cikal bakal dari yang dinamakan as-sa'yi, yang dinamakan daripada sa'yin nas di antara dua bukit yang disebut daripada bukit As-Safa dan berakhir pada bukit Armawa. Hingga akhirnya Hajar putus asa dengan kehidupannya menggendong anaknya Ismail yang menjerit, menangis tanpa henti. Hingga akhirnya Hajar falamma sami'at ala qawli sah, hingga akhirnya Hajar mendengar sesuatu, sebuah perkataan, diamlah wahai engkau ya Hajar. Faida bihil malak, dan sesungguhnya tiba-tiba datanglah sebuah malaikat, datanglah seorang malaikat fi suratir rajuli, dengan berwujud seorang laki-laki. Faida huwa Jibril, dan ternyata ialah beliau malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fabahasa bi'akibihi, hingga akhirnya Jibril alaihi salatu wassalam mengetukkan, memukulkan dari tumit kakinya ke dalam tanah, 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Fakharaja min dakhil tardi, fakharaja min dakhil turabi ma'an, muncullah sebuah mata air yang sangat jernih, yang sangat bening di bawah kaki Ibrahim. Summa yakul, dan Ibrahim mengatakan, ya Hajar, wahai Hajar, in hada zamzamun, sesungguhnya ini ialah air Zamzam yang Allah siapkan untuk dirimu. Summa tahuduhu wa yajma'u fi makanin wahid, hingga akhirnya Hajar mengumpulkan daripada selakan. Hajar membuat sebuah bendungan di atas mata air tersebut. Summa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu umma Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail, Hajar. Lau taraka Zamzam lakana ma'an ma'ina, hingga seandainya Hajar membiarkan tanpa membendung daripada Zamzam, niscaya Zamzam hanya akan menjadi air yang mengalir seperti halnya sungai, air mengalir seperti halnya selokan. Tetapi Zamzam dibendung oleh Ummu Ismail, yaitu Hajar, sehingga cikal bakal hari ini kita menyebutkan dengan nama yaitu sumur Zamzam yang tidak akan pernah mengering hingga tiba hari kiamat, yang ditunjukkan kebesaran Allah kepada Hajar dan anaknya Ismail. Summa qala, lantas malaikat Jibril mengatakan kepada Hajar, la takhafi ad-dai'ah, wahai Hajar, jangan pernah kau takut, jangan pernah kau khawatir atas menelantarkan Allah dengan dirimu, niscaya tidak akan. Inna hadal bait sawfa yabnihi hadal gulam abuhu, sesungguhnya di tempat inilah akan dibangun rumah Allah yang suci, akan dibangun sebuah Ka'bah yang suci, akan dibangun sebuah kota yang mulia, akan dibangun sebuah tempat puncak dari kiblat dari seluruh penjuru manusia, yang akan dibangun oleh anak kecil yang kau gendong beserta bapaknya kelak. Lantas Ummu Ismail Hajar fa'alfa faja'at rifqatun min Jurhum, hingga suatu hari ketika berlalunya hari dan hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, datanglah sebuah kaum Arab kuno, rifqatun min Jurhum, yaitu suku dari Jurhum. Fara'au, dan mereka melihat ta'iran a'ifan fauqal ma', dan mereka melihat ada burung yang terbang dikelilingi di atas dari tempat tersebut, dan mereka meyakini jika ada burung yang terbang mengelilingi berputar di atas sebuah tempat, la'ahidna annahul ma', dan kita meyakini pasti di bawahnya terdapat dari mata air. Summa ja'u faida bihi Ummu Ismail wa Ismail, dan ternyata mereka mendatangi di bawah burung yang berterbangan memutar tempat itu. Didapatkanlah yaitu Ummu Ismail atau Hajar beserta anaknya yang masih kecil. Fa'alfa bihi wa kana yufikul ins, dan hingga akhirnya orang tersebut tinggal bersama Hajar dan anaknya Ismail. Ata'tadina an nanzil bihadal makan, wahai Hajar,
bolehkah kami suku Jurhum untuk tinggal bersamamu di tempat ini? Faqalat na'am, tentu boleh. Walakin la haqqalakum fi hadzal ma', tapi kamu tidak bisa memiliki, kamu tidak bisa mengklaim, kamu tidak bisa mengaku-ngaku dari sumur Zam-Zam ini. Summa tarabba wa syabba Ismail wa ta'allama lughatahu, hingga akhirnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam hidup menjadi seorang pemuda yang tampan di bawah naungan, di bawah pendidikan, di bawah tarbiyah daripada suku Jurhum yang memang asli orang Arab, yang dimana Nabi Ismail bukanlah orang Arab, tetapi beliau adalah orang Syam, orang Urdun, dan diajarkanlah daripada bagaimana hidup, bagaimana kebudayaan, bagaimana kedewasaan menjadi seorang Arab asli. Summa ketika dia sudah menjadi seseorang yang dewasa, pemuda yang tampan, pemuda yang gagah, pemuda yang perkasa, pemuda yang penuh dengan bijaksana, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang saat itu berada di negeri Syam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diabadikan dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, Nabi Ibrahim datang dari Syam menuju ke Makkah Mukarramah yang hari ini kita kenal, menjumpai anaknya. Wahai anakku, ketika kamu sudah balik dan besar, Allah datangkan mimpi terhadap diriku, perintah kepada diriku, inni ara fil manami anni adbahuk, supaya saya menyembelih dirimu wahai anakku. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa yang kau pikirkan wahai anakku? Apa yang kau pertimbangkan wahai anakmu? Bagaimana yang ingin kau lakukan wahai anakku? Faqal, lantas Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, saya insyaallah akan kau dapati wahai bapakku menjadi golongan orang-orang yang bersabar. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapati dari keberanian anaknya, mendapati daripada kegigihan anaknya yang membenarkan mimpi Ibrahim yang datang dari Allah, perintah Allah yang ditujukan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim baka bisyiddatil buka, beliau menangis sejadi-jadinya, beliau menangis sekencang-kencangnya, beliau tidak kuasa dan tidak mampu menahan air mata yang keluar dari kedua matanya. Fa akhadha sikinan, lantas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau meletakkan anaknya, menidurkan daripada anaknya, dan beliau membawa daripada sakikin, beliau membawa daripada pisau, beliau membawa golok yang akan dipergunakan untuk menyembelih daripada anaknya Ismail. Falamma ista'adda ala dhabhihi, dan ketika Nabi Ibrahim telah bersiap-siap untuk menyembelihnya, faqala bismillahi Allahu akbar, Nabi Ibrahim mengambil dengan pisaunya menyembelih anak kecintaan dan kesayangannya di atas pangkuannya dengan tangan beliau sendiri seraya mengucapkan bismillah Allahu akbar. Fa idza bihi as-sikinu yarfud bi ayyadbahah, dan ternyata Nabi Ibrahim dan Ismail mendapati daripada pisau yang sangat tajam, tidak mampu untuk memotong, tidak mampu untuk menyembelih dari leher anaknya. Ismail alaihissalatu wassalam fata'ajjabu wastaghrabu, hingga akhirnya Nabi Ibrahim, hingga akhirnya Nabi Ismail pun mereka dibuat heran, kenapa tidak mampu untuk menyembelih pisau ini. Faqala Ismail, dan Ismail mengatakan, ya abati ishhad, wahai bapakku, mungkin engkau kurang mengasahnya, maka asahlah pisau itu supaya mampu untuk memotong dan menyembelih daripada leherku. Fashhadda, lantas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengasah untuk kesekian kali hingga didapatkan pisau yang sangat tajam sekali. Faqala maratan ukhra, hingga akhirnya Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih. Beliau menidurkan anaknya dengan sembelihan yang kedua dengan pisau yang telah terasah. Bismillahi Allahu akbar.
falam yarfud, dan sesungguhnya didapati pisau yang beliau genggam menolak untuk mampu menyembelih daripada leher anaknya, menyembelih dari leher Ismail alaihissalatu wassalam. Summa yaqulu Ismail, lantas Ismail mengatakan, ya abati la'allaka tatrukuni bihada ad-dabhi li'alla antara ala wajhi. Wahai bapakku, niscaya kau tidak mampu menyembelihku karena rasa iba, rasa kasihan yang kau miliki dalam hatimu, yang kau lihat ada pada wajahku. Idbahni, dan belihlah saya, sembelihlah saya dari belakang. Hingga akhirnya Nabi Ismail ditelungkupkan oleh Nabi Ibrahim, ditengkurapkan oleh Nabi Ibrahim. Fa'akhadha dabhatan salisatan, hingga beliau mengambil untuk sembelihan yang ketiga. Summa yaqulu bismillahi Allahu akbar, falam yarfud sikin bi ayat bahah, hingga didapati bahwasanya pisau pun tidak mampu untuk menyembelih, untuk memotong leher Ismail, meskipun walau hatta dari belakang. Hingga turunlah perintah Allah dalam surah As-Saffat di ayat setelahnya, wa nadaina an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kami telah panggil dirimu. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi yang datang dari Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya Allah akan membalas dari kejujuran dan kebaikan. In hadza lahuwal bala'ul mubin, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memberikan ujian yang besar, ujian yang berat, ujian yang nyata. Wanada wa fadainahu bidabhin hadim, dan kau telah membenarkan ujian tersebut hingga kami telah berikan dengan sembelihan binatang ternak yang besar. Fa'akhadha kabshan, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengambil di sampingnya seekor kambing dan dijatuhkan, ditidurkan dari seekor kambing tersebut. Disembelihlah dengan tangan Nabi Ibrahim, disaksikan di sampingnya oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Summa dabha wa nahara, hingga tersembelihlah. Bismillahi Allahu akbar. Dan semenjak hari itulah Allah mensyariatkan dari kalimat Idul Adha hingga hari ini, di pagi hari sekarang, dan hingga datangnya hari kiamat. Yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hai manusia, peringatilah, maka takbirlah, maka angkatlah, maka derajatkanlah daripada lisanmu dengan mengucap takbir Allah, mengucapkan kalimat takbir kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dan hingga tiba hari ini kita menyaksikan tepat hari inilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih Ismail tepatnya di sebelah depan daripada Muzdalifah yang sekarang dipakai untuk berhaji. Lidzalik dinamakan tanggal 8 Dzulhijjah sebagai hari tarwiyah, di mana Nabi Ibrahim yurawi an nafsihi wa aqlihi. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan mimpi menyembelih anaknya jatuh di tanggal 8 Dzulhijjah, dan beliau berpikir satu hari satu malam, dan berpikirlah itulah ialah usaha yang disebut dalam bahasa Arab dengan tarwiyah. Hingga itulah kenapa kita mengenal para haji hari ini. Mereka berdiam diri tanggal 8 Dzulhijjah di Mina. Mereka sedang bertarwiyah sebagaimana Nabi Ibrahim memikirkan, mentakwilkan daripada hari-hari tersebut. Wal wukuf Arafah, dan Nabi Ibrahim di tanggal 9 Dzulhijjah beliau berdiri di padang Arafah meminta petunjuk kepada Allah, meminta daripada kebenaran kepada Allah. Beliau meminta daripada irsyadat, taujihat dari Allah, apakah jalan mimpi yang beliau dapati ialah mimpi yang benar. Hingga beliau meyakinkan mimpi itu benar, beliau menyembelih anaknya tepat di tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar. Falidalik, oleh karena itulah ujian yang bisa kita ambil ialah bagaimana Nabi Ibrahim beliau membenarkan mimpi dari Allah. Ujian yang sepatutnya kita ambil hari ini bahwasanya
Nabi Ibrahim pun tidak pernah menyelisih dari apa yang Allah datangkan. Nabi Ibrahim tidak pernah menoleh, tidak pernah menolak dari perintah yang telah Allah datangkan kepada dirinya. Walau hatta meskipun menyembelih dari anaknya, walau hatta beliau menggadaikan dari anaknya, walau hatta beliau ingin memotong leher dari anaknya, yang hingga akhirnya Allah gantikan, Allah tebus dengan sembelihan yang besar. Fahakada kunnal yaum, dan seperti itulah hari ini kita. Akankah kita mampu untuk menaati syariat yang Allah datangkan dan Rasulullah sampaikan, hingga kita membenarkan ajaran tersebut dan hingga kita mengamalkan ajaran tersebut, dan pada akhirnya hingga Allah tebus, dan pada akhirnya hingga Allah gantikan semua bentuk ketundukan, semua bentuk ketaatan kita di dunia, Allah gantikan daripada surga Firdaus A'la. Dan kita berharap semoga pagi hari ini kita mampu menjadi seseorang yang mau dan tidak enggan untuk meneladani dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih daripada anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Dan kita berharap semoga kita semua diterima dalam amal ibadah kita, dan kita berharap kita mampu dan Allah memperkenankan diri kita untuk dikumpulkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak Firdaus A'la, dan kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kita kelak mampu insyaallah untuk dipertemukan pula bersama satu surga dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, wassalihin, wasiddiqin, wasyuhada. Dan itulah harapan kita mengambil kejadian Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, supaya kita mampu menjadi hamba yang bersabar atas ujian dari Allah dengan meyakinkan, membenarkan dan mengamalkan. Dan itulah yang dimaksudkan dari sebuah hari raya Idul Adha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal min udhiyatina, Allahumma taqabbal min kulli duhayana, Allahumma taqabbal min budnatina, Allahumma taqabbal min baqaratina, Allahumma taqabbal min ghanamina wa kharufina, Allahumma taqabbal min jami'i udhiyatina, Allahumma taqabbal min jami'i a'malina salihah, Allahumma taqabbal min siyamina wa salatina wa sadaqatina wa qiraatina wa tilawatina wa qiyamina wa tilawatina kullaha min umuril jami'an at-tayyibah. Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma atina 'alaina as-salamata fi dinina wa dunyana wal akhirah. Allahumma atina 'alaina as-sihhah wal 'afiyah was salama fid dunya wal akhirah. Allahumma amitna ala husnil khatimah wa la tumitna ala الخاتمة. اللهم أنعمنا بنعم القبر ولا تنعمنا بعذاب القبر. اللهم أنعمنا بفردوس الأعلى ولا تنعمنا بنار جهنم. اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع إسماعيل عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.